Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Alia Sadrina, NPM 223510640 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas DPM minggu kedua, yaitu JavaScript Refresher. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk membuat user interface, game development, server, dan aplikasi agar tampilan lebih interaktif dan dinamis. Nah, berikut fungsi-fungsi JavaScript. Yang pertama itu alert. Dalam JavaScript, ini adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog sederhana dengan pesan kepada pengguna. Kotak dialog ini biasanya berisi teks dengan tombol OK. Fungsi ini berguna untuk memberikan informasi atau peringatan kepada pengguna, tapi tidak memungkinkan interaksi lebih lanjut selain menutup pesan. Nah, contoh codingnya yaitu alert, yang kurung kutip 2, selamat datang di situs kami, dan ditutup dengan kutip dan kurung kutip, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya ada prompt. Prompt ini adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk menampilkan dialog input di browser yang meminta pengguna untuk memasukkan teks. Fungsi ini menghentikan eksekusi kode sampai pengguna memberikan input dan menekan tombol OK atau menutup dialog. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna kemudian dapat digunakan dalam program. Contoh dari codingnya itu let name sama dengan prompt, what is your name. Lalu di sini coding tersebut meminta kita untuk memasukkan nama kita. Lalu nanti alert di dalam kurungnya hello ditambah name, variabel name ditambah tanda seru. Nah, nanti akan munculnya contohnya nama saya. Jadi nanti muncul outputnya itu seperti hello Riva gitu. Lalu selanjutnya di sini ada log. Di dalam JavaScript, console log adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak atau log informasi ke konsol. Konsol ini adalah alat debugging yang biasa ditemukan di browser web atau di lingkungan pengembangan seperti Node.js. Fungsi ini sangat berguna untuk memeriksa nilai variabel, status program, atau melacak kesalahan saat menulis kode. Nah, contoh codingnya itu ada let number sama dengan 10, console.log. Nah, console.log inilah yang akan coding yang akan memasukkan perintah kita itu di dalam konsol. Lalu selanjutnya ada komen atau komentar, adalah teks yang ditambahkan dalam kode untuk memberikan penjelasan atau catatan bagi pengembang tanpa mempengaruhi cara kerja program. Komentar ini tidak dijalankan oleh mesin JavaScript dan hanya bertujuan untuk membantu manusia memahami kode. Nah, ini contoh untuk membuat komen itu kita menggunakan /2. Contohnya coding di bawah ini. Dan selanjutnya itu ada variabel, declare, and assign. Nah, variabel dalam JavaScript adalah bentuk untuk menyimpan nilai data. Kita dapat mendeklarasikan variabel dan kemudian mengisi atau mengassign nilainya. Variabel memungkinkan kita untuk mengelola dan manipulasi data dengan lebih mudah selama program berjalan. Cara mendeklarasikan variabel itu ada 3 cara. Yang pertama itu var. Ini digunakan dalam versi JavaScript lebih lama, namun sekarang jarang digunakan karena adanya let dan cost. Contoh penggunaannya itu var name titik koma. Lalu selanjutnya ada let, memungkinkan kita mendeklarasikan variabel yang nilainya bisa diubah nantinya. Contohnya itu let age. Dan yang terakhir cons. Cons ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah di-assign. Contohnya cons p 3,14. Lalu cara memberikan nilai pada variabelnya yaitu dengan memberikan tanda kutip 2 untuk tipe data string. Contohnya itu let name sama dengan kutip 2 John dan ditutup kutip 2 lagi. Lalu untuk integer, untuk tipe data integer itu tidak perlu menggunakan kutip 2. Jadi langsung angkanya saja. Dan cons ini untuk tipe data float juga sama seperti integer. Lalu selanjutnya ada tipe data dan operator. Tipe data ini bermacam-macam. Yang pertama yaitu string, tipe data untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. String ditulis dalam tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Contohnya itu let greeting, kutip 1, hello world, dan ditutup kutip 1 lagi. Lalu yang kedua ada integer.
Nah, integer ini tipe data untuk menyimpan angka. Contohnya let age sama dengan 25. Lalu selanjutnya ada null. Null ini adalah tipe data yang mewakili tidak adanya nilai. Contohnya let y sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Di dalam aritmatika ini ada 5 operator utama. Yang pertama itu plus, itu digunakan untuk operasi penjumlahan, dan kurang itu untuk operasi pengurangan. Tanda bintang digunakan untuk operasi perkalian. Garis miring digunakan untuk operasi pembagian, dan persen digunakan untuk operasi modulus atau sisa hasil bagi. Lalu yang kedua itu ada operator penugasan. Di sini operator penugasan ada 6 macam yang utama. Yang pertama itu sama dengan 2. Ini untuk sama dengan, contohnya tuh 5 sama dengan 5 berarti hasilnya true. Sedangkan tanda selanjutnya ada tanda seru sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Contohnya 5 tidak sama dengan 5, hasilnya itu false. Dan lebih besar ini untuk membandingkan nilai sama dengan lebih kecil. Jika lebih besar nilainya false, dan jika 5 lebih kecil daripada 6 hasilnya itu true. Lalu ada lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Contohnya di sini 5 sama lebih besar sama dengan 3 itu nilainya true, dan 5 lebih kecil sama dengan itu artinya true. Lalu selanjutnya ada array. Contoh array itu pertama saya menjelaskan apa itu array dulu. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Setiap elemen di dalam array memiliki posisi atau indeks dimulai dari indeks 0 untuk elemen pertama. Dengan array kita bisa mengelompokkan data yang memiliki hubungan atau tipe yang sama seperti daftar nama, angka, atau objek. Nah, contohnya itu kita menyimpan array ini di variabel fruits. Nah, di sini ada 3 data. Yang pertama itu apple, banana, cherry. Nah, apple ini di indeks 0, banana indeks 1, dan cherry indeks 2. Nah, metode array ini ada 3 macam, yaitu push. Push itu untuk menambahkan elemen baru di akhir array. Contohnya fruit.push orange. Nah, jadi nanti isi arraynya itu bakal seperti apple, banana, cherry, dan orange. Lalu untuk pop ini, untuk menghapus elemen terakhir dari array, fruits.pop. Kalau kita pakai contoh seperti contoh di atas, apple, banana, cherry, maka yang elemen yang terakhir yang dihapus dari array itu cherry. Jadi data yang tersisa di dalam array itu apple dan banana saja. Length itu untuk mendapatkan panjang array atau jumlah elemen. Contoh itu console.log fruits.length. Nah, outputnya nanti ada 3, karena panjang dari data contoh di atas, apple, banana, cherry itu hanya ada 3 data atau elemen. Lalu selanjutnya ada looping. Looping ini untuk mengeksekusi kelompok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama itu ada for. For loop ini digunakan ketika kita tahu berapa kali kita ingin menjalankan sebuah blok kode. Contohnya for let i ini untuk menginisialisasi nilai awal, dan i jika kurang dari 5 maka lakukan increment atau i++. Console.log ini untuk menghasilkan outputnya. Nah, jadi nanti output yang keluar itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, karena kita meminta hanya sampai di bawah 5. Lalu for of loop digunakan untuk mengulangi elemen-elemen di dalam array atau struktur data lainnya. Contohnya itu let fruit, apple, banana, cherry, for yang kurung let fruit of fruit, console.log fruit, maka output yang dikeluarkan itu adalah apple, banana, cherry. Lalu yang ketiga ada while. While loop ini menjalankan kode selama kondisinya benar atau true. Nah, codingnya itu let i sama dengan 0 while i ini, inisialisasinya ini kurang dari 5. Console.log, maka output yang dikeluarkan itu akan muncul 0, 1, 2, 3, dan 4.
Terus selanjutnya ada dual. Dual ini adalah jenis loop dalam JavaScript yang akan menjalankan blok kode setidaknya satu kali, kemudian memeriksa kondisi di akhir untuk menentukan apakah loop harus dilanjutkan atau tidak. Jika kondisi bernilai true, loop akan berulang. Jika false, loop akan berhenti. Nah, contohnya itu let i sama dengan 0, do kurung kurawal console.log dalam kurung i, maka output yang keluar itu adalah 0, 1, dan 2. While 1 lebih kurang dari 3. Makanya itu outputnya itu akan munculnya itu hanya sampai 2. Karena nilai yang di bawah 3 itu adalah 0, 1, dan 2. Lalu di sini ada kondisional. Kondisional ini digunakan untuk membuat keputusan di dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Jika suatu kondisi benar atau true, maka blok kode tertentu akan dijalankan. Jika tidak, blok kode lain yang akan dijalankan. Yang pertama itu ada if else. If digunakan untuk memeriksa apakah kondisi benar. Jika benar, kode dalam blok if dieksekusi. Jika salah, blok else jika ada dieksekusi. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu jika umur sama dengan lebih dari 18, maka konsol lognya itu akan muncul you are an adult. Lalu jika tidak, else, maka munculnya itu akan you are a minor. Lalu selanjutnya itu ada else if. Else if ini digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi. Contohnya itu seperti if score lebih besar sama dengan dari 90, maka mendapatkan grade A. Else if, dan jika lebih besar daripada 75, maka mendapatkan grade B. Lalu ada kondisi lain lagi, else, jika selain di atas 75 dan 90, maka grade-nya itu C. Lalu yang ketiga ada switch. Switch ini adalah alternatif untuk pernyataan else if. Else if ketika kita memeriksa beberapa nilai dari variabel yang sama. Contohnya ini kita menggunakan switch color. Case yang pertama itu red. Jika munculnya itu red, maka munculnya itu adalah color is red. Break ini untuk menghentikan operasi dari codingan ini agar codingan itu tidak terus berjalan. Lalu ada kondisi lain yaitu case blue, case green, dan default. Default ini jika warna yang diinputkan itu tidak termasuk di dalam 3 case yang sudah kita buat atau kondisi yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada DOM JavaScript. DOM JavaScript ini adalah dokumen object model. Dalam JavaScript adalah antarmuka pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan mengakses dan memanipulasi dokumen HTML atau XML secara dinamis, dan mewakili struktur halaman web sebagai pohon objek yang dapat diubah melalui JavaScript, sehingga memungkinkan pengubahan konten, struktur, dan gaya halaman secara real time. Yang pertama itu ada element manipulation. Element manipulation dalam JavaScript mengacu pada kemampuan untuk mengakses, mengubah, menambah, atau menghapus elemen-elemen dalam halaman web HTML menggunakan DOM. DOM adalah representasi struktur HTML dari halaman web yang dapat dimanipulasi dengan JavaScript. Nah, contoh elemen manipulation-nya yang pertama yaitu dokumen title. Untuk mendapatkan atau mengubah judul title dari sebuah dokumen HTML menggunakan properti dokumen.title. Properti ini merujuk pada teks yang berada di dalam elemen title pada dokumen HTML. Sebagai contoh di gambar di bawah ini, nah di sini di dalam title tersebut ada tulisan Deaf Rizal. Dan di file JavaScript-nya itu ada dokumen.title Fikri Gobles. Nah, untuk di tampilan webnya itu munculnya itu Dea Afrizal, judul dari dokumen HTML-nya. Sedangkan untuk console log itu ada muncul 2 title yaitu Dea Afrizal dan Fikri Gobles. Lalu yang kedua ada body document. Untuk mengakses elemen body dari sebuah dokumen HTML menggunakan properti document.body. Properti ini merujuk pada sebuah
pada seluruh elemen body di dalam dokumen dan memungkinkan Anda untuk memanipulasinya, baik dengan menambah konten, mengubah gaya, atau menghapus elemen di dalamnya. Nah, bodinya itu sebagai contoh di bawah ini di dalam file HTML H1 belajar JavaScript dasar. Ini menggunakan heading 1. Dan di dalam file main.js itu untuk memanggil file body yang sudah kita buat itu dengan cara console.log dalam kurung dokumen.body. Terus selanjutnya ada append DOM. Append ini adalah metode dalam JavaScript yang digunakan untuk menambahkan elemen atau teks baru ke dalam sebuah elemen di DOM. Metode ini menambahkan konten sebagai elemen terakhir dari elemen yang dituju. Dan sebagai contoh di sini di dalam file JavaScript-nya body.append hello world, maka yang muncul nanti di dalam web tersebut adalah tulisan hello world. Create and combine DOM. Nah, ini membuat dan mengkombinasikan DOM. Contohnya itu body.append tadi yang sudah kita tambahin tadi ditambah dengan cons h1 sama dengan dokumen.createElement h1. Nah, nanti di dalam web itu akan muncul tulisan dari h1.textContent. Nah, untuk memanggilnya itu dengan cara body.append h1 atau untuk menambahkannya. Data selector. Data selector dalam JavaScript merujuk pada cara mengakses elemen-elemen dalam DOM berdasarkan atribut data khusus yang diterapkan pada elemen HTML. Nah, di sini contohnya itu adalah button ID sama dengan kutip 2, button 1 kutip 2. Nah, klik saya 1 ditutupi dengan slash button. Nah, di sini cara untuk memanggilnya di coding di dalam file main.js-nya itu const button 1 sama dengan dokumen.getElementById button 1 dan button 2 di bawahnya. Nanti di hasilnya itu akan muncul dua button, yaitu dengan nama dengan tulisan klik saya 1 dan klik saya 2. Tetapi tidak saat ditekan button tersebut belum muncul apa-apa. Lalu JavaScript style untuk memanipulasi gaya atau disingkat sebagai CSS dari elemen-elemen di halaman web secara dinamis menggunakan property style. Properti ini memungkinkan Anda untuk mengubah hampir semua aturan CSS yang diterapkan pada elemen. Ini sangat berguna untuk mengubah tampilan elemen berdasarkan interaksi pengguna seperti ketika elemen diklik atau halaman dimuat. Nah, contohnya itu kita di sini akan men-style button 1 dengan border none, padding 8 pixel, font size-nya itu 24 pixel, dan warna background-nya itu dengan warna tomato. Maka munculnya itu seperti gambar samping di button klik saya 1. Query selector. Query selector ini adalah metode di JavaScript yang digunakan untuk memilih dan mengakses elemen HTML berdasarkan selektor CSS. Metode ini memungkinkan Anda untuk mencari elemen dalam dokumen dengan cara fleksibel karena mendukung hampir semua selektor CSS seperti ID, class, tag, atribut, dan kombinasi dari selektor-selektor tersebut. Nah, selanjutnya itu ada event. Dalam JavaScript, event atau peristiwa adalah aksi atau kejadian yang terjadi dalam dokumen HTML yang dapat ditangkap dan direspon oleh script. Contoh event meliputi klik mouse, pengetikan pada keyboard, pergerakan mouse, pemuatan halaman, dan banyak lagi. JavaScript memungkinkan Anda untuk mendapatkan event listener untuk menangkap event dan menjalankan fungsi tertentu ketika event tersebut terjadi. Contoh yang pertama itu event props. Nah, di sini yang diubah dari kode sebelumnya yaitu button ID sama dengan button 1 on click alert aku diklik. Nah, ini jika kita mengklik tombol button 1 maka akan muncul alert aku diklik. Lalu di sini ada event trigger. Nah, event trigger dalam JavaScript adalah mekanisme yang digunakan untuk mengeksekusi fungsi atau menjalankan aksi tertentu ketika suatu peristiwa atau event terjadi pada elemen HTML. Event ini bisa berupa interaksi pengguna seperti mengklik tombol, mengetik di dalam input, atau menggulir halaman, serta event yang dipicu oleh JavaScript sendiri. Nah, kodenya itu seperti contoh function ganti warna, console.log aman. Nah, jika nanti kita mengklik itu bakal gantinya itu warna itu akan berganti warna dan di konsol
akan muncul aman. Lalu ada most event. Nah, most event ini ada 4 macam. Yang pertama itu klik, terjadi saat elemen diklik, dan DBL klik terjadi saat elemen diklik 2 kali. Mouse over terjadi saat mouse berada di atas elemen, dan mouse out terjadi saat mouse keluar dari elemen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.